Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan juga semangat pada pagi hari ini sehingga kita bisa berjumpa lagi dan bisa belajar seperti sedia kala. Baiklah, ini surat izin dari siapa ya? Dari siapa ini? Oh, sepertinya dari Ibnu ya. Ya, Ibnu sedang sakit. Ya, kita doakan ya semoga Ibnu lekas sembuh dan bisa belajar seperti sedia kala. Nah, ada lagi yang tidak berangkat? Ini Bu. Ini ya. Ini belum berangkat. Kenapa ini nggak berangkat? Kurang tahu Bu. Oh iya. Nanti yang dekat dengan rumahnya atau temannya nanti bisa dikasih tahu ini untuk rajin berangkat sekolahnya. Nah, dari itu Ibu mengambil sebuah penilaian itu dari daftar hadir, keaktifan dan juga nilai-nilai kalian dalam keseharian ya. Baiklah, di sini Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Yang pertama, ini ya, Anita Sari. Hadir Bu. Ya. Dia Maria Ulfa. Bu. Reva Oktavina. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah. Jangan lupa kalian selalu jaga kesehatan dan juga kebersihan diri agar kalian terhindar dari penyakit yang sekarang ini sedang mewabah, yaitu virus corona. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita kemarin sudah belajar apa? Siapa yang masih ingat kemarin kita sudah belajar apa? Menyusun model matematika. Ya, jadi kita kemarin sudah belajar tentang menyusun model matematika pada materi SPLDV. Nah, di dalam itu kita sudah belajar apa? Mengubah soal cerita membuat kebersamaan. Ya, jadi misalkan di dalam soal cerita itu terdapat apa ya? Seperti persamaan-persamaan gitu, kita bisa ubah itu ke dalam sebuah persamaan yang lebih praktis gitu ya. Misalkan 2x plus y sama dengan 4 dengan y dengan x plus y sama dengan 2. Nah, ini misalkan contohnya seperti ini cara membuat model matematikanya. Nah, oke semuanya. Jika ada yang masih belum paham bisa ditanyakan untuk materi kemarin. Siapa yang masih belum paham? Sudah ya, cukup ya. Semua sudah paham. Jika ada yang masih belum paham, kalian bisa tanyakan kepada Ibu ketika jam pelajaran atau di luar jam pelajaran. Dan bisa baca-baca di rumah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear variabel dengan menggunakan metode grafik. Baiklah, siapa yang sudah membacanya? Kemarin Ibu meminta kalian untuk membaca materi tentang metode grafik. Ayo, di dalam metode grafik itu kita sudah belajar apa? Kita akan belajar apa? Membuat grafik ya. Di sini kita akan membuat grafik. Misalkan nih, ada contoh, Ibu ada contoh soal seperti y sama dengan 2x min 1 dan y sama dengan min x plus 5. Nah, ini bisa dibuat sebuah grafik untuk mencari sebuah titik potong. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa metode grafik itu merupakan apa? Ada yang tahu? Sebuah metode penyelesaian SPLDV yang cara penyelesaiannya itu dengan menggambar grafik, dan di mana pada gambar grafik tersebut kita akan bisa menentukan titik potongnya. Nah, ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan persoalan. Yang pertama, y sama dengan 2x min 1 dan y sama dengan min x plus 5. Maka awal yang harus kita lakukan apa? Kita harus merubah persamaan ini ke dalam persamaan seperti ini. Cara
caranya yaitu kita pindah 2x ke sebelah y, yaitu 2x min 2x plus y sama dengan min 1. Kita bisa nggak sih kita hilangkan untuk minusnya? Caranya gimana? Dikali min. Ya, kita kalikan min. Kalikan min ya, jadi 2x min y sama dengan 1. Nah, kita selesaikan persamaan satunya dulu. Nah, dengan cara kita misalkan x-nya sama dengan 0. Berarti 2 kita substitusikan 0 ke dalam x, yaitu 2 dikali 0 dikurang dengan y sama dengan 1. Berarti nilai y-nya berapa? 1 Min 1. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai y-nya. Dan kita sekarang misalkan nilai y-nya dengan 0. Kita substitusikan. Berarti berapa nilai y-nya? Nilai x-nya berapa? Setengah. Nah, di sini kita bisa buat grafiknya. Nih, di sini kita akan buat grafik. Untuk kalian bisa catat ya. Nanti akan di akhir pelajaran akan ada tugas kelompok. Kita buat grafik. Untuk nilai y-nya yaitu min 1 di bawah ya, kalau negatif di bawah. Lalu untuk x-nya setengah sebelum 1. Kita tarik garis. Kita tarik garis. Ya, jadinya seperti ini grafiknya. Nah, persamaan 1 sudah selesai. Kita lanjut ke persamaan berapa? 2. Kita akan lanjut ke persamaan 2. Yaitu kita misalkan nih, kita ubah min x ini ke sebelah y menjadi x plus y sama dengan 5. Kita misalkan x-nya sama dengan 0. Berapa? 0 ditambah y sama dengan 5. Lalu untuk y-nya berarti nilainya 5. Kita misalkan y-nya 0, berarti x-nya berapa? 5 juga ya. Kita langsung masukkan ke dalam grafik. X-nya 5 dan y-nya 5. Nah, untuk mempermudah kita mencari titik potong, itu bisa menggunakan kertas berpetak, yaitu buku berpetak, sehingga kita tidak perlu melihatnya. Di sini kita bisa lihat titik potongnya berapa? Titik potongnya yaitu 2 dan 3. Nah, caranya seperti itu ya. Gimana? Sudah paham? Paham? Paham semua ya? Iya. Nah, di dalam metode grafik ini itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia akan ada garis itu akan sejajar dan juga bisa berhimpit. Nah, kalau sejajar ada yang tahu nggak gimana sejajar? Bersandingan. Bisa bersama dan juga bersandingan, itu namanya sejajar. Kalau berhimpit, dia menjadi satu. Jadi 1. Nah, itu ya caranya menyelesaikan metode grafik pada materi SPLBP. Nah, di sini silakan kalian catat terlebih dahulu. Ya, Bu. Ya. Ibu beri waktu 5 menit ya. Sekali ya. Lebih ditingkatkan lagi supaya kalian
di pelajaran matematika. Gimana semuanya paham? Jika ada yang masih belum paham bisa kalian tanyakan. Bisa ya kalau misalkan kalian disuruh untuk merubah persamaan ini ke dalam ini, persamaan ini, insya Allah Bu. Ya bisa ya. Ya. Di dalam matematika itu kalian bisa lancar dalam mengerjakan, itu sering-sering di rumah mengerjakan soal-soal. Nah itu salah satu tipsnya. Di dalam matematika itu tidak ada berhafal, menghafal. Ya. Biasanya matematika itu banyak sekali ditakuti oleh siswa-siswa karena dianggap matematika itu sulit. Padahal ya sebenarnya emang sulit. Tetapi jika dihadapi itu tidak membuat kalian sulit. Gimana kalian belajar di rumah selama pandemi? Lancar-lancar saja ya? Lancar Bu. Ya, lancar. Bagaimana? Sudah selesai? Belum lagi Bu. Oh iya. Nomor berapa Bu? Ya. Ada yang tidak membawa buku berpeta? Ada tidak? Semua membawa ya? Bawa, Bu. Ya, bawa. Nah, di sini Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik dan bisa kalian kerjakan di rumah. Dan nanti di dalam lembar kerja peserta didik ini nanti ada soal latihan yang akan dikerjakan kalian ke depan ya. Nanti akan Ibu bagi kelompok dan bisa kalian presentasikan nanti di bagian akhir. Nah, di sini Ibu akan mencoba memberikan evaluasi kalian saja cara mengubah persamaan yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Yaitu contohnya siapa yang bisa merubah persamaan ini menjadi persamaan seperti ini? Ya, siapa? Kita lihat dalam merubah suatu persamaan itu yang harus paling awal adalah variabel X. Ya. Ya Bu. Dari variabel X ke variabel Y baru konstanta. Gimana? Sudah selesai semua mencatatnya? Sudah
Nanti dia akan dibuat seperti ini. Nilai X-nya dulu. Ayo coba. Sini, sebelah sini rumusnya yang tidak cukup. Nah ini ya caranya seperti ini. Kalian perhatikan dulu. Nih kita lihat itu kita pasti merubahnya di variabel X-nya dulu, baru variabel Y dan konstanta. Nih, kalian perhatikan. Y sama dengan X min 3. Itu kita akan rubah X-nya kita pindah ke sebelah Y menjadi min X plus Y sama dengan min 3. Dan supaya depannya itu tidak negatif, kita akan kalikan dengan min, yaitu menjadi X min Y sama dengan 3. Nah, untuk persamaan yang kedua itu sama. Kita lihat, kita rubah dulu variabel X-nya ke sebelah variabel Y-nya, yaitu menjadi 2X plus 2Y sama dengan min 6. Nah, caranya seperti itu ya. Gimana? Sudah paham semua? Ya, oke. Nah, sekarang gua hapus lebih dulu ya. Nanti Ibu harap kalian setelah selesai materi ini, kalian bisa menyelesaikan suatu soal yang menggunakan metode grafik. Nah, di dalam metode grafik itu biasanya ditanyakan tentang bagaimana cara mencari titik potong suatu persamaan. Nah, oke. Di sini Ibu akan kasih soal untuk setiap kelompok. Ibu akan kasih satu soal untuk semua kelompok ya. Semua kelompok itu bisa mengerjakan dari awal hingga akhir. Nah, nanti tugasnya akan Ibu bagi di bagian lembar kerja peserta didik halaman 5. Nah, sudah. Ibu akan bagi kelompok kalian untuk Anita Sari dengan Dian Maria Ulfa, dan untuk Reva itu bisa dengan Tuti ya. Ya. Silakan dikerjakan. Itu akan tulis soalnya terlebih dahulu. Nanti untuk kelompok pertama itu bisa menyelesaikan mencari titik yang bagian persamaan pertama. Ini untuk kelompok 1. Nah, lalu untuk persamaan yang kedua itu untuk kelompok 2. Ini persamaan 1. Persamaan 2. Nah, sekalian mulai kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ini tugasnya mencari titik potong. Untuk kelompok 1 mengerjakan bagian persamaan berapa? Persamaan kedua atau persamaan yang 1? Ingin persamaan 1 atau persamaan 2? 2 ya. Yaudah, berarti untuk kelompok 2 itu bisa mengerjakan ke persamaan 1. Oke.
dicari untuk titik potongnya. Ya, Bu. Metode grafik ini itu bisa mudah, bisa sulit. Jika kalian paham, itu dia mudah sekali. Tapi kalau kalian belum paham, itu sulit untuk mengerjakannya. Dan jangan lupa setelah ini kita akan mempelajari metode substitusi, eliminasi, dan juga campuran ya. Ya, Bu. Dan setelah materi itu kita akan UTS. Nah, untuk kalian lebih dipersiapkan lagi untuk UTS-nya. Kita mulai dari materi yang pertama. Kerjakan dengan baik. Di sini nanti poinnya untuk setiap anak itu 10 poin 10. Ada kesulitan? Bu, itu, Bu. Oh iya. Gimana yang mana yang mana? Ini kan 2x plus Iya. ya. Iya. Kan sama dengan 6. Terus cara mencari x-nya ini di grafik itu gimana Nah, sih, Bu? itu dengan cara kita misalkan y-nya dulu. Y-nya itu sama dengan 0. Nah, dari itu nanti kita bisa mengetahui nilai x-nya. Nah, dari yang lainnya, jadi kita bisa mengetahui nilai x itu jika kita misalkan y-nya 0. Nah, di sini nanti kita bisa dapatkan nilai x-nya. Nah, sebaliknya, jika kalian ingin mencari nilai y-nya, itu kalian bisa misalkan x-nya itu sama dengan 0. Gimana? Reva sudah paham? Ya, terus kita lanjutkan ya. Iya, Bu. Nanti materi selanjutnya itu akan lebih mudah
Jika kalian paham, besok jangan lupa dibaca-baca. Untuk materi selanjutnya, besok Ibu akan tanya mengenai maksud dari metode substitusi, eliminasi, dan juga campuran. Jika kalian masih belum paham, bisa dilihat PPT-nya di sini. Maaf ya Ibu, laptopnya obet, jadi Ibu cas dan kalian bisa lihat di sini. Dan di bagian lembar kerja peserta didiknya itu bisa kalian amati gambarnya, cara-caranya. Bisa kalian diskusi. Jadi di masa pandemi ini kita dituntut untuk belajar mandiri di rumah bersama orang tua. Dimana orang tuanya kalau kalian belajar didampingi atau tidak? Iya Bu. Ya didampingi ya. Iya Bu. Gimana Anita sama dia? Ada kesulitan? Oh ini ya Bu. Oh iya, bentar. Betul. Oh iya, jangan lupa digambar grafiknya ya. Iya. Nanti menentukan titik potongnya bersama-sama saja. Oke, gimana? Sudah selesai semua ya? Sudah selesai? Untuk persamaan yang pertama berarti untuk kelompok 2. Ayo silakan. Untuk kelompok 2, siapa yang ingin maju ke depan untuk perwakilan? Bu. Ya, Reva silakan maju ke depan.
Nadia Maria Oka untuk persamaan duanya. Dan sekalian dijelaskan ya. Ya Bu. Jadi ini untuk persamaan 2 nilainya adalah 2x plus 4y sama dengan 12 ya teman-teman. Ketutupan nggak teman-teman? Enggak. Ya. Terus karena kita mau mencari nilai y, maka misalkan x-nya 0 ya teman-teman. Plus 4y sama dengan 12. Karena ini 0, jadi tinggal 4y sama dengan 12. Y-nya sama dengan 3. Kemudian untuk mencari nilai x, 2x plus 4y sama dengan 12, maka 2x plus 4 kali 0 sama dengan 12. Nilai x berarti sama dengan 6. Jadi kita dapat titiknya yaitu 6 dan 3. Ini masuk titik grafik ya Bu? Iya, iya. Langsung ditentukan titik potongnya ya. Ya Bu. Nah, ternyata berpotongan di titik 2,2. Ya. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, jadi didapatkan itu ya. Untuk titik potongnya yaitu 2,2. Jadi langkah pertama kita harus menyelesaikan untuk persamaan satunya. Lalu kita akan selesaikan persamaan 2 dan kita bisa membuat grafik setelah ditemukannya setitik dari 2 persamaan. Jadi didapatkan titik potongnya yaitu 2,2. Gimana? Mudah ya? Ya, ada yang ingin ditanyakan dari soal ini? Ada tidak? Tidak ya, sudah cukup. Oke, di dalam RKPD itu nanti bisa kalian bawa pulang. Nanti ada PR, kalian membaca untuk materi besok dan juga bisa mengerjakan soal evaluasinya. Nah, bisa dikumpul nanti di akhir ulangan tengah semester. Baik, materi kita segitu saja. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Ayo kepada Mbak Anita. Kita tadi sudah belajar apa? Metode. Kita sudah menyelesaikan metode SPLBP iya. dengan menggunakan metode grafik. Iya, tadi kita sudah menyelesaikan metode grafik yang mana terdapat sebuah catatan. Jika kita ingin mencari nilai y, kita misalkan 0 untuk x-nya. Dan jika kita ingin mencari nilai x-nya, kita akan misalkan y-nya sama dengan 0. Nah, jadi itu ya sebuah kesimpulan pada pagi hari ini. Baiklah, setelah itu untuk ketua kelasnya bisa disiapkan untuk membaca doa pulang. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam